warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama mari kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena hidayahnya, inayahnya, wikayahnya, serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang merupakan satu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai berapa nilainya, sehingga di subuh yang penuh berkah ini, meskipun nampak di luar masih hujan, tetapi alhamdulillah kita tetap melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita yang alhamdulillah telah kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang berinteraksi sesama manusia dalam hal ini muamalah, apalagi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini konsep ibadah, sekali lagi ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak biiznillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid ketika menghubungi saya bahwa minggu hari ini jadwal saya untuk menyampaikan kajian bulanan dan diminta untuk menyampaikan tentang kematian. Dalam hal ini saya pun merasa senang, karena saya ingin menyampaikan, saya ingin berbagi, ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Dalam situasi pandemi ini ternyata banyak beberapa hal yang kita perlu tahu, kita perlu bahas. Dalam hal ini beliau ketua MUI kecamatan ada, pemerintah kota mudah-mudahan juga mendengar, beliau anggota dewan pun juga mendengar. Ternyata banyak sekali kasus-kasus yang saya alami sendiri di depan mata saya ketika hari Selasa minggu kemarin, ketika ada saudara dari dosen yang meninggal. Saya hadir di salah satu rumah sakit yang kebetulan malamnya sudah di swab tapi hasilnya belum keluar, maka harus proses protokol kesehatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan nanti cerita tentang ini. Izinkan saya mengangkat tema tentang ahkamul janaiz, tetapi sebelum saya membahas tentang bagaimana proses tentang fardu kifayah, jadi ada hal-hal yang sebagai mukaddimah ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, ketika seseorang menghadapi kematian, apa yang lazim, apa yang sunnah kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mendapatkan orang yang dalam keadaan sakit keras, dalam hal ini dalam keadaan hadir sakaratul maut, yang pertama bagaimana membaringkan dia menghadap ke kiblat, muttaji'an ilal kiblah. Bagaimana membaringkan ini orang yang dalam keadaan sakit keras hadap ke kiblat.
Yang kedua, disunnahkan bagi yang hadir ayyulakkinahu syahadataini, membimbing dia, orang yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan sakaratul maut, membimbing dia dengan ayyulakkinahu asyhadataini, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini merupakan sunnah kita bimbing kepada orang yang dalam keadaan sakit keras untuk membimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya saja kalau misalnya kita melihat bahwa jangan sampai ia sudah tidak sanggup menyempurnakan kalimatnya, karena yang kita takuti kalau misalnya kalimat la yang terakhir di akhir kalimatnya naudzubillah min zalik, maka harus pandai-pandai melihat. Kalau ia masih sanggup, silahkan membimbingnya dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak sanggup lagi, cukup Allah, Allah, Allah. Lalu bagaimana selanjutnya? Bahwa dikatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam hal ini talqin syahadatain, wajabat lahul jannatah, wajib baginya untuk mendapatkan pahala syurga, untuk mendapatkan pahala syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, wa yustahabbu qira'at surah Yasin. Jadi yang hadir disunnahkan atau terpuji untuk membacakan surah Yasin terhadap orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Yasin kalbul Quran. Yasin adalah hatinya Al-Quran. La yakra'uha rajulun yuridullahu ta'ala wad darul akhirah illa ghufira lahu wa ikraruhu ala mautakum. Jadi yang membacanya dan yang dibacakan seseorang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan didapatkan. Jadi inilah beberapa hal yang sunnah yang dilakukan. Lalu saya masuk bagaimana ketika orang sudah meninggal dunia, apa yang sunnah kita lakukan? Yang pertama, igmadu ainaihi, merapatkan atau menutup, merapatkan kedua kelopak matanya, merapatkan kedua kelopak matanya dengan mengucapkan Bismillahi ala millati Rasulillahi. Biasanya kalau ada orang meninggal, nampak matanya tetap terbelalak. Jadi yang melihatnya supaya ia menutupnya, merapatkan kelopak matanya dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi, Allahumma yassir amrahu. Silahkan membacakan doa untuk yang meninggal tadi. Setelah itu apa yang kita lakukan? Biasanya kalau ada yang meninggal, ini sunnah kita lakukan mengikat. Betul Pak ya? Ini mengikat dengan kepala. Nih. Jadi ini sunnah, bukan hal yang biasa, tapi adalah sunnah yang kita lakukan supaya ini mulut tertutup. Ini diikat. Lalu selanjutnya,
pakaian yang dipakai menghembuskan nafas yang terakhir, ikhla'na labisahu, buka pakaiannya yang dipakai menghembuskan nafas yang terakhir, karena itu bisa cepat merusak terhadap badan atau kondisi si jenazah. Karena ketika seseorang mau menghembuskan nafas yang terakhir, begitu berat apa yang ia hadapi. Kalau dikatakan begitu panas yang ia hadapi, olehnya itu disunnahkan untuk membuka pakaian yang dipakai menghembuskan nafas yang terakhir diganti dengan pakaian yang lain. Disunnahkan, yang sudah meninggal dunia disunnahkan untuk menunggu kerabat-kerabatnya ataupun sahabatnya. Kalau jenazahnya kalau jenazahnya masih menunggu, ada orang yang ditunggu supaya jenazah itu tidak supaya itu tetap tahan awet, diletakkan benda yang agak berat di perutnya. Jadi inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mendapatkan seorang jenazah, mulai dari sakaratul mautnya sampai jenazahnya. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana proses fardu kifayahnya. Fardu kifayah yang pertama adalah memandikan jenazah. Setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, terkecuali orang-orang yang mati syahid. Terkecuali orang-orang yang mati syahid. Di sini dikatakan bahwa yang meninggal, amma syahidul ladzi mata bi yadin kafirin fi ma'raqatin fala yajibu tagsiluhu wala yustahabbu. Jadi orang-orang muslim yang meninggal dunia, dalam hal ini bukan mati syahid, maka wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Adapun orang-orang yang mati syahid, ini harus dikelompokkan. Mati syahid yang meninggal dalam peperangan, seperti yang terjadi dalam perang Uhud, melawan orang kafir, ternyata para sahabat meninggal pada masa itu, dikatakan bahwa fala yajibu taksiluhu, tidak wajib dimandikan, bahkan tidak sunnah dimandikan. Kenapa? Karena darahnya yang akan menjadi saksi dan akan menjadi harum ketika di surga kelak biiznillah. Kenapa? Karena ini menjadi saksi. Lalu bagaimana yang mati syahid? Seperti tenggelam. Mati syahid, ulama mengatakan bahwa ini adalah mati syahid. Kebakaran, mati syahid. Pendapat ulama termasuk orang yang meninggal dalam wabah, mati syahid. Hanya saja tadi saya katakan bahwa ulama mengelompokkan mati syahid yang meninggal dunia dalam peperangan, yang meninggal di tangan orang kafir, mereka mati syahid yang tidak wajib dimandikan. Lalu bagaimana yang meninggal karena kebakaran? Meninggal karena misalnya terjatuh dari bangunan atas, termasuk dari COVID. Apakah mereka mati syahid? Insya Allah mati syahid. Tapi tetap
dimandikan kecuali yang karena COVID. Kecuali karena COVID. Jadi contoh, misalnya seorang yang tenggelam di laut, menghilang beberapa hari, lalu kemudian didapatkan, ternyata yang didapatkan hanya sepotong tangannya. Hanya sepotong tangannya, maka sepotong tangannya itu yang bisa dimandikan. Tetapi kalau misalnya nampak kalau dimandikan ini, kalau kena kebakaran, kalau dimandikan malah akan hancur dari badannya itu, maka cukup ditayamumkan. Kita akan lihat nanti bagaimana proses tayamumnya. Maka Bapak yang saya muliakan, yang mati syahid seperti tadi, kebakarankah, tenggelamkah, tetap wajib dimandikan kecuali ditakutkan badannya akan hancur. Jika dimandikan maka cukup ditayamumkan. Maka bagaimana dengan orang yang meninggal dengan COVID? Karena wabah penyakit takut menular, maka cukup ditayamumkan. Maka cukup ditayamumkan. Maka disinilah saya ingin mengungkit perasaan saya ketika saya mengalami langsung. Saya di salah satu rumah sakit, saya menelpon kawan yang kebetulan adiknya meninggal dunia. Saya katakan, insya Allah saya akan hadir. Tapi beliau katakan, Pak, izinkan saya menyampaikan bahwa adik saya akan dimakamkan secara proses corona. Saya bilang insya Allah saya tetap akan datang. Saya datang, persis ketemu dengan peti mayat keluar dari kamarnya. Keluar dari kamarnya, artinya jenazahnya sudah dikafani di dalam kamar itu, lalu kok keluar, dibawa ke tempat. Ada di situ salah satu ruangan, dia meletakkan, kalau saya melihat ruangan itu untuk memandikan mayat. Kalau mayat meninggal secara normal. Dalam perjalanan itu saya tanya, sudah disolati? Antara mau jawab dan tidak. Saya bilang jujur aja, disolati? Katanya mohon maaf, rumah sakit kami, Bapak tahu, rumah sakit kami rumah sakit Katolik. Rumah sakit kami rumah sakit Katolik. Maka bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, jawabannya seperti ini, rumah sakit kami rumah sakit Katolik, sementara keluarganya tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa melihatnya, apalagi menyentuhnya. Maka mentayamumi pun saya yakin tidak ditayamumi, karena jawabannya tadi, mohon maaf rumah sakit kami, karena Bapak tahu rumah sakit Katolik. Akhirnya jenazah sebelum dinaikkan ke ambulans, karena jenazah ini malamnya di swab, katanya harus proses ini 2 hari kemudian baru keluar hasil, 3 hari kemudian baru keluar hasilnya. Maka saya mensolati di tempat itu, saya dengan suaminya, lalu dibawa ke rumah sakit. Olehnya itu saya tanya, sudah disolati? Katanya mohon maaf Pak, kami di sini rumah sakit Katolik. Saya tanya, apakah rumah sakit tidak menyiapkan orang Islam yang bisa mengurus fardu kifayahnya? Apakah rumah sakit tidak menyiapkan rumah sakit untuk orang Muslim yang bisa mengurus fardu kifayahnya? Katanya mohon maaf Pak, kami sebagai pekerja saja. Jadi saya bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau jumlah saudara kita, saudara Muslim yang meninggal di rumah sakit yang non Muslim, pengurusan COVID-nya bagaimana? Yang semestinya tetap ditayamumkan, tetap disolati, dan
saya pun tidak bisa membayangkan ketika saya tanya, andaikan kami tidak sholati di sini, sholatnya di mana? Katanya di pemakaman, katanya di pekuburan. Kalau orang-orang yang hadir di pemakaman tidak siap untuk sholat, tidak ada tempat wuduknya misalnya di sana, maka otomatis tetap dimakamkan tanpa disolati. Olehnya itu, karena hal ini saya mengalaminya langsung, maka saya langsung telepon beliau. Pak Kiai, tolong sampaikan ke MUI kota bahwa saya melihat secara langsung, saya mengalami hal ini. Saya tidak membayangkan kalau saudara-saudara muslim kita divonis sebagai protokol kesehatan sementara tidak diurus seperti orang muslim. Ternyata beliau menelpon ke ketua MUI, ketua MUI menelpon ke Dinkes, dan Masya Allah langsung ditangani oleh Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan MUI tetap bisa menjaga, bisa mengawal apa yang kita sampaikan. Karena kita bisa bayangkan, sudah tidak ditayamumkan, proses sholatnya pun juga waktu itu saya sholat dengan suaminya di makam, siapa lagi mau mensolati? Maka harapan kita, mudah-mudahan pemerintah ataupun anggota dewan bisa mensorakan suara kami supaya rumah sakit yang ada di Kota Batam ada orang yang ditunjuk yang bisa mengurus fardu kifayah, terutama di masa Covid. Karena hal ini sangat berbahaya. Ini yang viral yang terjadi di Sumatera. Saya kirim WA itu ke grup MUI. Seorang perempuan yang dimandikan oleh 4 laki-laki. Seorang perempuan yang dimandikan oleh 4 laki-laki. Na'udzubillahi min zalik. Apakah paham atau tidak bahwa yang wajib memandikan adalah kalau misalnya dia perempuan, maka yang wajib memandikan adalah kerabatnya, ibunya kah, saudara perempuannya kah, atau anak perempuannya kah? Kalau tidak ada kerabatnya ini, suaminya boleh memandikan. Demikian juga kalau laki-laki yang meninggal dunia, ayahnya kah, saudara laki-lakinya kah, anak laki-lakinya kah? Kalau tidak ada, istrinya boleh memandikan. Yang terjadi di video viral itu, seorang perempuan dimandikan oleh 4 laki-laki, ngamuklah keluarganya. Kenapa? Kalau tidak ada yang bisa memandikan dari pihak perempuan, tayamumkan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, proses yang pertama memandikan jenazah itu, kalau misalnya tidak bisa dimandikan yang pertama karena tidak ada air, jadi jenazah boleh ditayamumkan? Boleh. Kapan? Ketika tidak ada air boleh ditayamumkan. Kedua, ketika melihat jenazah itu bila dimandikan akan lebih hancur badannya, maka ditayamumkan. Ketiga, tidak ada muhrimnya yang bisa memandikan, tayamumkan. Tambahan keempat, karena masa Covid, tayamumkan. Karena takut wabah yang divonis positif atau yang telah diswab proses Covid, tayamumkan. Olehnya itu kami mohon kepada pemerintah supaya menunjuk atau MOU dengan rumah sakit untuk menunjuk orang yang bisa mengurus fardu kifayah di rumah sakit, baik itu rumah sakit muslim ataupun rumah sakit, apalagi rumah sakit yang non muslim. Kita jangan terlena dengan ungkapan mohon maaf rumah sakit kami rumah sakit Katolik.
Akhirnya jawabannya pendek, umat muslim kasihan. Umat muslim kasihan. Lalu setelah dimandikan, dikafani. Kita sudah sama ketahui bahwa bagaimana mengkafani jenazah ini. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 3 helai. Akan tetapi jika kain kafannya tidak cukup, ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain kafannya tidak cukup, kalau ditutup kepalanya nampak kakinya, kalau ditutup kakinya nampak kepalanya, maka apa yang berlaku, apa yang dilakukan pada masa Rasulullah? Diutamakan menutup bagian kepalanya, lalu dipotonglah dari daun atau pohon untuk menutup bagian kakinya karena keterbatasan dari kain kafan yang ada pada masa itu. Tetapi alhamdulillah sekarang Masya Allah kain kafan itu selalu siap untuk menyelesaikan fardu kifayah untuk saudara-saudara muslim kita. Lalu yang ketiga, disolatkan. Jadi setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Hukum memandikan jenazah fardu kifayah, mengkafani fardu kifayah, disolatkan, dituntut bagaimana memperbanyak saf untuk paling tidak 3 saf ketika kita mensolati seorang jenazah. Yang hanya saja sebagai peraturannya, ketika seorang imam mensolati seorang jenazah, ketika jenazahnya seorang laki-laki, maka ia berdiri di bagian kepalanya. Ketika jenazahnya seorang perempuan, maka imam berdiri di bagian tengah untuk menutup pandangan dari orang yang ada di belakang. Lalu yang terakhir adalah menguburkan. Jadi telah menjadi kesepakatan bahwa menguburkan jenazah ini adalah bagian yang disunnahkan, menguburkan di pekuburan, tetapi tidak menguburkan di rumahkah atau di manakah, tetapi menguburkan di pekuburan. Dalil wajibnya memandikan jenazah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang melakukan ihram yang dicampakkan oleh untanya, mandikanlah dia dengan air dan bidarah. Jadi ini merupakan hadis sahih Bukhari dan Muslim, bahwa seorang yang melaksanakan ibadah ihram, ia melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, ia dalam keadaan berpakaian ihram, lalu diinjak lehernya oleh untanya, dalam hal ini bisa dikatakan ia mati syahid. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan mandikanlah dia dengan air dan bidarah. Di sini ini tadi saya sudah sampaikan bahwa yang utama memandikan untuk mayat laki-laki, orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkan. Contoh misalnya seorang bapak mewasiatkan kepada anaknya, "Nak, jika saya meninggal dunia nanti, kamulah yang mengkafani saya, kamulah yang mengurus fardu kifayah saya," maka berarti dialah orang yang paling utama untuk menyelesaikan fardu kifayah, orang yang memberi wasiat. Dalam hal ini bapaknya yang memberikan wasiat. Kalau tidak ada ternyata orang yang diwasiati, diberi wasiat untuk mengurus fardu kifayahnya, maka yang paling utama adalah bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, misalnya kakeknya boleh, keluarga terdekatnya, muhrimnya, yang terakhir adalah istrinya jika tidak ada lagi kelompok laki-laki yang bisa mengurus dari suaminya itu. Demikian juga ketika mayatnya perempuan, ibunya
neneknya, keluarga yang terdekat daripada pihak perempuan. Kalau tidak ada, lalu kemudian diberi kesempatan kepada suaminya. Andaikan jenazahnya seorang anak laki-laki atau anak perempuan, untuk mayat anak laki-laki boleh mengurus fardu kifayahnya dari pihak perempuan yang memandikannya, dan sebaliknya pun juga demikian. Kenapa? Karena masih anak-anak. Karena masih anak-anak dalam hal ini, ia belum balik. Lalu yang memandikan, ada beberapa syarat bagi orang yang memandikan jenazah. Yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua, ia telah berbalik dan ia dalam keadaan berakal. Jadi yang pertama adalah muslim. Tidak betul kalau misalnya seorang jenazah dimandikan yang non muslim, lalu berakal, ia dalam keadaan sadar dan ia telah menginjakkan umur balik. Artinya ia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, ia mempunyai sifat kejujuran dan ia termasuk orang yang soleh, terpercaya, amanah, dan ia mengetahui hukum fardu kifayah. Terpercaya dan amanah ini sangat penting, karena ia dituntut supaya ia tidak menceritakan aib orang yang dimandikan. Maka ini dituntut supaya orang yang memandikan jenazah itu orang yang amanah, orang yang terpercaya dan mengetahui hukum memandikan jenazah. Makanya tadi saya katakan bahwa bisa dibayangkan kalau misalnya pada masa Covid ini yang meninggal orang muslim di salah satu rumah sakit yang non muslim, yang pengurusannya paling tidak dikafani, lalu ditayamumkan, lalu dikafani, prosesnya ini pun juga membutuhkan ilmu pengetahuan. Maka sekali lagi sangat memprihatinkan kalau pemerintah kita tidak memberikan satu ultimatum kepada rumah sakit untuk menunjuk orang yang bisa mengurus fardu kifayah, terutama di masa Covid atau masa pandemi ini. Mayat yang wajib dimandikan, mayat seorang muslim dan bukan mayat orang kafir. Bukan bayi yang keguguran. Bukan bayi yang keguguran. Maksudnya apa? As-sabt. Bayi yang keguguran belum mencapai umur 4 bulan itu tidak wajib dimandikan. Bayi yang meninggal keguguran belum sampai umur 4 bulan kemudian gugur, itu tidak wajib dimandikan. Ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Contoh tadi, apakah misalnya ia kebakaran, meninggal karena kebakaran, atau ia tenggelam di laut tapi masih didapatkan beberapa potong dari badannya, maka yang didapatkan itu yang dimandikan. Kecuali kalau dimandikan jenazahnya, potongan tubuhnya itu bisa lebih hancur, maka bisa ditayamumkan. Bukan mayat yang mati syahid. Dalam hal ini bukan mayat, bukan jenazah yang meninggal di tangan orang kafir, dalam hal ini peperangan. Kalau mati syahid seperti tenggelam, seperti mati karena Covid, mati karena kebakaran, mereka ini dianggap oleh ulama bahwa mereka mati syahid, tetapi tetap dimandikan. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, ini alat-alat yang dipergunakan untuk mandi, dan ini gambar-gambarnya, ada mengkafani dan ada menguburkan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita tutup. Saya persilakan.
Baiklah, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, studi kasus misalnya saya depan rumah saya mengambil atau mencuri tanah 60 cm sampai 30 cm untuk pekarangan rumah dan tanah dan sampai ada meninggal. Itu apa hukumnya? Karena kalau studi kasus ini saya melihatnya itu mencuri tanah pekarangan rumah saya terus saya meninggal. Itu bagaimana Pak Ustaz? Telah mencuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang mengambil hak orang lain, ya Pak ya, sekitar 60 cm tadi, ya. Lalu ia meninggal dunia, betul ya Pak ya? Gitu tadi pertanyaannya. Lalu ia meninggal dunia. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kalau mencuri, dalam hal ini mengambil hak orang lain, kan dalam Islam dilarang. Haram hukumnya mengambil hak orang lain. Tidak ada ulama yang membenarkan bahwa mengambil hak orang lain 1 cm kah, 10 cm kah, apalagi 60 cm. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap diharamkan. Tetapi ia telah meninggal dunia. Sekarang kalau misalnya ada keluarganya yang tahu bahwa sebenarnya ini bukan hak kita, sebaiknya keluarganya mengembalikan kepada pemiliknya. Lalu ia mendatangi sang pemilik. Ini tanah yang telah diambil haknya oleh orang tua saya kembalikan dan saya minta maaf untuk orang tua saya. Mudah-mudahan diberikan maaf. Mudah-mudahan diberikan maaf. Supaya ia pun yang mengambil haknya orang lain ketika masa hidupnya, ia bisa merasa tenang di alam kubur sana dan di alam mahsyar di sana insya Allah. Jadi satu hal yang perlu dilakukan, kalau ada keluarganya yang tahu bahwa tanah ini adalah bukan miliknya, sang bapak dulu mengambil hak orang lain, maka ia mengembalikan yang bukan miliknya itu, lalu minta maafkan untuk mayyit yang sudah meninggal dunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan untuk saya mengenai dan pertama, penyelenggaraan pernikahan ada bahwa seperti Ustaz jelaskan, yaitu apabila orang muslim meninggal yaitu kita mulai dari memandikan, kemudian bagian habis, kemudian sholat, kemudian menguburkannya. Pertanyaannya pertama, di masa pandemi ini
Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kasus yang saya waktu itu alami, saya langsung menelpon ke beliau selaku ketua MUI kecamatan untuk menyampaikan ke kota, dan ternyata sampai ke Pak Wali. Mungkin Pak bisa sampaikan tentang peristiwa ini. Baiklah, para jemaah rahimahullah, kita saat ini sudah sama-sama prihatin dari adanya wabah COVID-19 yang belum juga ada dan cenderung naik. Inilah yang menyebabkan kita masih dianjurkan untuk selalu baca doa umum nasihat di 4 di 5 waktu sholat, karena begitu luar biasa fitnah, begitu luar biasa cerita yang kita sama-sama rasakan ketika siapapun terkena musibah ini, maka itu sebuah kepergian. Jangankan yang bersangkutan keluarganya, kita pun yang melihat sebagai sahabat sangat sedih karena baik yang wafat yang maupun yang keluarganya yang juga harus dikarantina, itu luar biasa. Ditambah lagi dengan pemulasaan jenazah atau taghyizul jenazah yang luar biasa bagi yang sudah dinyatakan positif. Dan lebih sedih lagi, terkadang pemulasanya secara COVID, namun ternyata hasilnya berupa negatif. Ini sungguh luar biasa. Kita lihat viral di media, banyak jenazah COVID kemudian entah siapa, entah penanganan yang dilempar begitu saja, sangat sedih. Oleh karena itu, karena saya dapat laporan dari Pak Dokter sebagai ketua MUI, saya langsung kita lanjuti. Ada satu kejadian di mana jenazah yang dinyatakan COVID kemudian
Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian kita tentang penanganan fardu kifayah untuk betul-betul serius ditangani oleh pemerintah kota. Karena kalau tadi ditanyakan, andaikan misalnya di satu tempat tidak menyelesaikan fardu kifayahnya, apakah kita semua berdosa atau siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah pemerintah. Yang berdosa adalah pemerintah. Kenapa? Karena dia punya kekuatan di situ. Olehnya itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MUI dan betul-betul Pak Wali menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait sehingga semua rumah sakit yang ada di Kota Batam bisa mematuhi apa yang menjadi aturan, terutama di penanganan COVID. Jangan hanya mengatakan protokol COVID sehingga seolah-olah semua yang menjadi urusan jenazahnya mereka yang melakukan, padahal mereka hanya taunya membungkus, wrapping, masukkan peti mayat, mereping lagi, udah menaikkan ke mobil jenazah, seolah-olah sudah selesai. Padahal pengurusan fardu kifayah untuk umat muslim itu wajib diketahui oleh orang-orang yang kompeten dalam mengurus fardu kifayah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la taliban illa najahta wa la maridan illa syafaitah. Allahumma ya Allah, angkatlah bala, angkatlah wabah, angkatlah virus corona dari Batam pada khususnya ya Allah, dan dari Indonesia pada umumnya ya Allah. Innaka antar rahman, innaka antar rahim. Allahumma ya Allah, innaka maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.